seorang pria di Tasikmalaya, Jawa Barat tega cabuli 4 orang bocah usia 5 tahun. Pasca terbongkarnya kasus ayah kandung berinisial OR 50 tahun yang tega memperkosa anaknya sendiri, hasil menggerebek atau mengamankan puluhan liter minuman keras jenis tuak yang dijual di tempat pemakaman umum. 2 gadis di bawah umur menjadi korban pemerkosaan, penyiksaan, dan penyekapan oleh pria yang tak dikenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, subhanallah. Tambah ganteng aja nih. Waduh, luar biasa. Subhanallah. Maka, Bangga. punten saya ayah. Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi. Program Bisik kali ini atau bincang-bincang asik, tentunya kita akan membuka masalah tentang seputar Tasikmalaya. Dan kali ini, insya Allah saya sedang berada di Pondok Pesantren Silalatul Huda bersama Kiai Haji Aminuddin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat kan? warahmatullahi. Subhanallah, Alhamdulillah. Tama sehat saja. Beliau adalah Sekretaris Majelis Ulama Kota Tasikmalaya. Tadi kita lagi jalan. Ya. Tiba-tiba saya, wop, ada geng motor lewat. Aduh, saya bilang luar biasa nih Tasikmalaya. Saya jadi ingat saat sepuh-sepuh kita dulu barangkali kan ya. Bagaimana jargon Tasikmalaya yang merupakan Tasik Kota Santri adalah satu barometer yang sangat indah sekali. Ya. Terus terang saya sudah puluhan tahun saya di luar, saya di Kalimantan. Kalau misalkan dengar ada orang dari Tasik Kang ya, Kota Santri dong, waduh luar biasa. Nah saya ingin tahu, masyarakat juga ingin tahu sebetulnya apa sih yang disebut dengan Tasik Kota Santri dalam perspektif Kang Haji, silakan. Terima kasih kepada Kang Dedi ZM. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, bertemu pada momen yang insya Allah manfaat ini. Baik untuk diri kita dan warga masyarakat kota. Betulan saya sudah ketiga periode ya. 3 periode? Di Majelis Ulama Indonesia Kota Tasikmalaya. Luar biasa. Orang bilang sekum abadi. Itu karena nggak ada lagi orang atau gimana nih? Nggak, memang mekanisme ada ART ya ini bagian dari amanah yang memang diberikan oleh sesepuh lah ya. Sesuai dengan regulasi yang ada. Itu adalah amanah. Kaitan dengan pertanyaan tadi bahwa Tasik Kota Santri, pertama dari sisi jumlah atau kuota pondok pesantren di Kota Tasikmalaya ini yang sudah mendapatkan nomor statistik pondok pesantren sejumlah 275 pondok pesantren. 275 pondok pesantren di Kota Tasik saja. Hasil tracking Tahun berapa tuh? Forum Pondok Pesantren terbaru. Terbaru. Karena memang kebetulan saya juga di pembina penasehat Forum Pondok Pesantren. Sesuai dengan regulasi yang ada. Dari mulai yang disebut dengan Arkanul Ma'had. Ada 5 kan. Pertama ada kiai, yang kedua santri minimal 15 yang mukim, yang ketiga ada masjid, ada pondok, ada pengajian kitab kuning. Itu yang lolos verifikasi faktual dan administrasi, istilahnya begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua bahwa banyak jebolan atau alumni yang pernah mondok di Kota Tasik itu mukim di seantero NKRI. Dari Sabang sampai Merauke. Bahkan bisa nyebrang ke Singapura dari Batam. Nah, curiga nanti di Irian ada Silalatul Huda versi kedua. Cuman yang jelas memang yang kami tahu bahwa ketika saya di pengurus Hambida Pusat selama 2 periode waktu itu,
jumlah cabang Hamidah ini sudah 1.776. Terus sampai Singapura kan. Wow. Artinya sebagaimana Kang Deddy tadi katakan, ketika tahu dari Tasik mesti identik dengan kota santri. Ya. Referensi keagamaannya menguasai lebih dari yang rata-rata. Kira itulah. Hanya dua parameter itu, Kang. Ya, oke. Tapi yang paling penting adalah itu baru di kota loh ya. Itu baru di kota. Pemirsa bisa dibayangkan kalau seandainya kota Tasikmalaya dengan 275 itu saja bisa menjadi barometer yang ukuran kota yang sangat religius Islami. Bagaimana dengan Tasikmalaya, ada kabupaten dan kotanya? Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Dan apa sebetulnya yang menjadi tendensi? Oh iya, monggo. Sebelum ditutup baik. Saya ayah. Dan ini santri tentunya kan. Teh barokah. Aduh, subhanallah. Iya simpan maji. Okay. Mana eta naon? Balah-balahan eta ya cipe. Jangan kemana-mana, kita akan kembali segmen berikut. Kalau iya, khasnya Kang Deddy, Jawa Barat, Tasikmalaya, cipe khas Sulalatul Huda. Luar biasa. Enggak, sebenarnya sama cipe di mana-mana, tapi ini Sulalatul Huda ya. Insyaallah, doa santri. Di segmen kali ini kita akan melihat tadi seperti di awal sebuah judul yang akan kita kupas, Kang Haji, adalah Tasik hari ini dan hari esok. Yang kita ketahui tadi saja di awal saya sampaikan bahwa ada sebuah gejolak amoral yang dihadapi oleh masyarakat di kota Tasikmalaya. Tentunya tidak semua, Kang Haji ya. Kita tahu bahwa di sini di Tasikmalaya dari grafik kejadian yang kita ketahui mungkin dari APH atau alat perangkat hukum, baik itu di Polres maupun di Kejaksaan, ada kasus narkotika, ada LGBT dan yang lainnya. Bagaimana perspektif Anda melihat dari tadi 270 sekian pondok pesantren tiba-tiba ada satu yang membuat ini menjadi kurang begitu nyaman ya dengarnya. Silakan. Ya, hal tadi yang diungkapkan Kang Deddy ini sudah menjadi konsumsi publik. Bahwa ketika momentum Hari AIDS sedunia, tanggal 1 Desember tahun kemarin 2020, itu kan di-share di media cetak, elektronik, dan media sosial, bahwa di kota Tasikmalaya saja LGBT itu sudah di angka 1.200. 1.200. Kami dapat data dari JPNN malah terbaru itu 3.000 untuk yang gaynya. Hanya kota Tasik. Hanya kota Tasik. Ya, artinya ini adalah masalah serius. Ya. Perspektif agama jelas ini ada pelanggaran ayat suci. Kalau kita kaji secara detail, termasuk perspektif regulasi dan ayat-ayat konstitusi. Iya. Ya, di hukum kita, di hukum negara ini, Indonesia ini tidak dibenarkan yang namanya laki suka laki atau gay. Atau perempuan suka perempuan, homo itu tidak dibenarkan. Artinya apa? Bahwa kita sebagai warga bangsa ini tidak bisa acuh tak acuh dengan ini. Karena kalau ini dibiarkan, kalau perspektif kami ya, perspektif agama, ini pembawa bencana dan musibah. Anda melihat pemerintah kota Tasikmalaya khususnya, itu sudah membuat sebuah penegasan yang kami tahu dulu ada perda tata nilai. Ya. Apakah itu sudah menjadi cangkraman yang kuat untuk regulasi ini? Konsideran tadi ini menjadi salah satu dari sekian konsideran dan pertimbangan-pertimbangan khusus mengapa tokoh-tokoh agama, lintas agama, tokoh ormas, termasuk tokoh pemuda, tokoh adat, melalui tahapan-tahapan sesuai regulasi, dari mulai naskah akademik, jaring aspirasi. Kebetulan saya ditugaskan waktu itu untuk setiap hari mendengarkan aspirasi dari tokoh-tokoh yang ada di Kota Tasikmalaya kaitan perda tadi. Termasuk sampai dibahas dari sekian ribu perda waktu itu se-Indonesia, perda tata nilai untuk kota Tasik ada pembahasan khusus. Saya masih ingat 40 tokoh Tasik lintas agama
termasuk ada FKUB, ada MUI, ada ormas-ormas lain sebagainya, itu langsung di aula lantai 2 kantor Kemendagri. Waktu itu dirjennya, direkturnya Pak Profesor Dr. Zudan, Kang. Dan poin yang terpenting dari itu adalah bagaimana Kota Tasik dengan ada regulasi Perda ini mampu memperbaiki keadaan. Tentu mekanisme pembuatan perda sesuai dengan regulasi di konstitusi kita. Pertama, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih atas jelas, kan? Dan itu lolos. Nah, kalau sudah menjadi perda, maka itu kewajiban semuanya melaksanakannya, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan semua. Dan memang dalam perda itu ada namanya tim koordinasi, gabungan semua pihak dalam rangka aplikasi konkret, bab per bab, pasal per pasal, ayat per ayat, gitu. luar biasa. Sebetulnya regulasi ini sudah dibuat sedemikian rupa, tapi apakah pemirsa, memang perda tata nilai ini sudah betul-betul terimplementasi? Kita akan kupas sesekali. Kita akan makan dulu ini. Siap. Ayat cipe. Jadi pada berikut ini. Sebuah pabrik obat-obatan terlarang di perumahan Bumi Resik Indah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya digerebek polisi dan BNN. Sepasang anak di bawah umur yang diduga melakukan mesum di sebuah gubuk yang terletak di pesawahan kampung Sukaruji, Desa Sukaraja, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya. Hujan-hujan begini, teh panas, cipehannya luar biasa. Liwat. Dan liwat tentunya. Ayah peda berem jeung pete. Khas pondok pesantren. Oke, kita lanjutkan lagi pemirsa. Tadi kita lihat bahwa saya mendapatkan sebuah data. Ini tahun 2016. 2016 ada 3.000 orang gay di Kota Tasikmalaya. Tahun 2018 ada 1.200 orang gay di Kabupaten Tasikmalaya. Dan di tahun 2019 ada prosesi online hingga sampai sekarang, Kang Haji, 2020. Ini luar biasa. Kalau tadi melihat bagaimana perjalanan sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, bahkan kita sudah ada dari semenjak Pak Syarif, terus Pak Budi Budiman sampai yang sekarang. Saya tidak melihat keefektivitasan gitu loh, Kang Haji. Ya. Apa itu? Evaluasi kami dan kita dari sisi aplikasi, Kak. Bahwa beberapa poin per poin, pasal per pasal di Perda itu sebetulnya sudah kita katakan bisa memperbaiki situasi dan keadaan, serta sebagai langkah antisipasi terjadinya hal-hal tadi. Nah, kembali evaluasi kami pertama, lagi-lagi kalau sudah Perda itu dalam rangka tindak lanjut atau derivasi atau turunan lanjutannya, ada perwal atau surat edaran, kan gitu kan, atau istilahnya apapun. Ini lagi-lagi setiap kami rapat bahwa lagi-lagi kemampuan APBD dalam rangka aplikasi Perda tadi. Itu yang pertama. Ini kan klasik. Padahal tokoh-tokoh kota, sebetulnya kami khususnya tokoh agama, ada tidak ada dukungan budget, biaya jalan bismillah. Ini syiar gitu. Nah, kami ingin seperti bagaimana misalnya ketika Densus 88 dengan segala macam komponennya, quick respon dengan ini. Apalagi misalnya kita tahu narkoba di Kota Tasik, rekor terus kita. Jadi yang rekornya cuma narkoba, segala macam kota santri, moral gitu ya. Termasuk juga urusan-urusan moral tadi kan. Ada narkoba, ada LGBT, ada human trafficking dan lain-lain. Artinya pertama harus dievaluasi dari sisi will dari seorang leader, top leader beserta seluruh stakeholder. Sungguh nggak ini kesungguhan, keseriusan. Karena yang kami tracking,
kami tokoh agama terbatas pada wilayah fatwa saja. Oke. Wilayah action kan juga ada aparat Iya. penegak hukum, Baik. tentu dengan kolaborasi dengan semua pihak. Ini Gitu, menarik Teh. sekali pada saat will dan ketegasan yang kita rasakan mungkin belum tidak tertegas sehingga timbul dari horakah-horakah Islam ataupun pergerakan Islam dan ormas-ormas yang lainnya bergerak ke jalan, entah itu dalam bentuk sweeping kah ataupun yang lainnya kah. Apakah ini dalam bentuk yang memang pemerintah Kota Tasikmalaya dalam hal ini ya kurang begitu greget mengambil sikap sehingga ormas Islam atau horakah-horakah Islam mengambil keputusan seperti itu? Nah, pertama mungkin ini analisa Oke. dan apa namanya sebatas masukan kami. Jadi action produk Perda itu harus seperti kita melaksanakan pekerjaan nomenklatur pembangunan fisik. Progresnya jelas, kemudian juga parameternya harus jelas, alat ukurnya harus jelas. Ini kan seakan tanda kutip ngarerema umat Islam ini kan nggak bagus itu. Apa dengan remani? Ngarerema bahasa pasehna, bagaimana membuat orang supaya udah cukuplah dengan ini pun sama. Kita nggak mau itu gitu. Oke. Kita nggak mau itu. Artinya ini mesti ada ke depan nih kan, ke depan orang yang fighter, seorang top leader yang memang mampu bagaimana menerjemahkan ini dalam tataran actionnya. Karena tanpa power susah kan. Oke. Mereka lebih piawai, mereka lebih sistemik, mereka masif. Dan memang tanda kutip mereka didukung dengan apa namanya biaya yang tidak sedikit. Ya, Yang namanya narkoba ini kan juga tanda kutip orang paham semua itu. Itulah kenapa akhirnya apakah Kang Haji setuju dengan sikap-sikap masyarakat Muslim di Tasikmalaya ataupun tokoh-tokoh pergerakan Muslim di Tasikmalaya yang akhirnya harus mengambil sebuah keputusan, entah mungkin keputusan yang sangat ekstrim sekali, bergerak dalam bentuk demonstrasi atau mengambil sweeping di tengah jalan karena ketidakmampuan penegak hukum dan yang lainnya. Kita akan bahas sekejap lagi. Kita akan kembali pemirsa. Terima kasih Anda masih di Bisik Tasik TV. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke. Pemirsa, jika Anda pernah melihat sosok Haji Aminuddin ini, dia kalau di jalan bagaikan singa podium. Luar biasa, menggetarkan semua masyarakat Muslim yang ada di Kota Tasikmalaya. Tadi pertanyaan saya belum terjawab. Jika pemerintah sudah mengeluarkan sebuah regulasi, entah itu Perda Tata Nilai kan namanya, yang sampai sekarang mungkin belum terasa realnya dirasakan oleh masyarakat, sehingga berdampak kepada adanya sebuah pergerakan dari umat Islam, entah itu dari ormas atau yang lainnya. Dalam perspektif Bapak, wajarkah mereka melakukan hal seperti itu? Nah, pertama evaluasi kami, siapapun yang bergerak di Kota Tasik itu mesti berkoordinasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Minimal pemberitahuan H-3 kan begitu? Ya. Itu udah hatam. Artinya juga dari kelompok-kelompok manapun ini adalah sebagai ungkapan dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan kan. Nah, evaluasi bagi aparat penegak hukum, semua stakeholders. Mengapa kok ini gerakan dari masyarakat tidak pernah berhenti? Itu harus dievaluasi. Kalau bahasa kami sesuai dengan apa namanya hashtag Imam Al-Ghazali, fastafti nafsak. Kita harus apa namanya banyak menyalahkan diri kita sebagai leader itu. Kalau bahasa kami ini nggak ada prajurit salah, yang ada jenderal salah bekau kan begitu. Ya, betul. Jangan korupkan rakyat. Kalau rakyat bodoh, pemimpin belum bisa mencerdaskan rakyat. Padahal itu adalah panggilan Undang-Undang Dasar 45. Kalau rakyat miskin jangan salahkan rakyat. Pemimpin belum bisa membuat kaya rakyat. Termasuk tadi narkoba, LGBT dan lain. Ya kan? Iya, jelas regulasinya sudah jelas kok. Kearifan lokalnya sudah jelas. Nah, bagaimana kalau bahasa kami, seorang leader itu ibarat ini apa namanya dirijen kan. Kita bermain konser musik ya yang tingkat kota dengan dinamika yang sangat dinamis. Tasik ini kan juga 17 suku ada Tasik, 6 agama ada, dinamika ekonomi juga sangat dinamis. Nah ini seorang dirijen harus piawai bagaimana menjadi komposer yang baik gitu ya. Betul. Kita butuh itu ke depan. Tapi fighter,
fighter. Kalau tidak, naudzubillah, kita tidak berharap bahwa Kota Tasik menjadi surga bagi para petualang-petualang narkoba, LGBT dan lain sebagainya. Meskipun kenyataannya seperti itu, Ya, Kang Haji. dalam teori kepolisian itu ada niat kesempatan. NK. Niat bagian kami tokoh agama, kesempatan bagian aparat kan itu. Nah, hari ini kita evaluasi bersama itu. Saya kira itu kan. Oke, kalau melihat bagaimana pemerintah kota sudah melakukan langkah-langkah tentunya ya kan. Langkah-langkahnya diantaranya sudah mengeluarkan perda tata nilai, tapi itu pun belum teraplikasi, belum terimplementasi, ataupun langkah-langkah lain. Nah, pertanyaan saya adalah apakah dalam hal ini pemerintah kota seiring dengan dinamika sebuah permasalahan yang sangat terus berlanjut, sangat jadi bola salju yang besar. Ya, kalau sudah bola salju yang besar, kita sulit untuk membuat sebuah keputusan. Jadi bom waktu lah ya. Jadi bom waktu akhirnya. Anda melihatnya, apakah memang pemerintah kota ini sudah tidak mampu lagi membuat sebuah regulasi, atau memang tadi anggaran yang menjadi semuanya, apalagi sekarang pandemi COVID, semuanya digeser ke pandemi COVID, anggaran ke pandemi COVID. Refocusing. Pertama, itu bukan jadi alasan untuk kita berleha-leha. Ini problem, ini masalah, mesti ada solusi. Siapapun nanti yang stakeholder di kota mesti gentle dengan ini. Ya, kan ini udah fakta kan? Ini bukan fakta. Bahkan di berita di media-media internasional dan nasional ada. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti berjamaah. Nggak bisa kita main sendiri, nggak bisa. Semua stakeholder dilibatkan. Contoh sederhana kemarin dengan PKL yang ada di sekitar atau penataan Cihideng. Kan bisa. Kalau semua pihak dilibatkan, stakeholder juga all out, tapi dengan pendekatan sesekali panokal humanis itu bisa. Kami kira juga tanda kutip beliau-beliau ini sudah punya. Kalau bahasa kami, mengapa narkoba terus masuk, LGBT juga semakin banyak, ada teori supply and demand, ada permintaan yang banyak. Luar biasa. Jadi tolong itu sampaikan follow up ke publik, yuk kami siap backup Anda, kan gitu. Ekonomi. Gitu keren. Termasuk juga bagaimana dulu ada krisis di Taman Kota, akhirnya setelah stakeholder berkumpul dengan masyarakat, sudah ada solusi yang baik dan bijak, akhirnya masyarakat bisa menerima. Termasuk hari ini. Jangan karena ada nomenklatur refocusing, kemudian tiba-tiba aparatur negara dalam hal ini menjeleleha dengan itu, nggak bisa. Kita juga harus merasakan sense of crisis, harus merasakan itu. Kalau bahasa kami, kalau rakyat pagi makan siang belum tentu, kan hari ini survei jadi lain akhirnya. Justru orang-orang tertentu yang punya terpandang, terhormat, para inohong malah 70, sekian % kan katanya meningkat penghasilannya. Ini jangan terjadi lah. Saya tidak ingin dan kami tidak ingin dan kita tidak ingin justru dengan pandemi ini yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Menurut para ulama, semakin orang miskin semakin dekat dengan kekafiran. Dan kita tidak mau itu terjadi di Kota Tasikmalaya. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama saya dan masih di Pondok Pesantren Silatul Huda, dan bersama kami juga masih dengan Kiai Haji Aminuddin Bustami. Kalau saya mengutipnya bukan dari para alim ulama, tapi ini juga cukup bagus. Bagaimana Kennedy mengatakan sebuah negara akan hancur jika dipimpin oleh orang yang tidak tahu, dan sebuah negara akan naik jika dipimpin oleh seorang anak kecil yang justru berilmu. Kalau saya melihat dari apa yang disampaikan oleh John F. Kennedy sebelum dia ditembak akhirnya, itu kita implementasikan di kitab di Kota Tasikmalaya. Kita tidak ingin dan kita berharap sekali ya dengan di awal tadi, di segmen awal kita ada Tasikmalaya dengan kota religius Islami, kondusivitas yang kita rasakan. Alhamdulillah kita masih tidak ada gangguan selama pengajian. Barangkali akan di sini pengajian sugan ayah kadio misalkan tim-tim dari mana, nggak ada, insya Allah masih aman. Tetapi kan ada gejolak-gejolak amoral yang tentunya saja bisa menjadi sebuah apa ya, mungkin tambahan negatif dari perkembangan di Kota Tasikmalaya ini. Di segmen terakhir ini saya minta bagaimana Kang Haji memberikan sebuah statement sekaligus closing statement kepada pemirsa, supaya pemirsa terus
tetap menjadi kondusif, tetap tenang, dan tetap mengedepankan semangat bahwa Tasik menjadi kota religius Islami selamanya. Silakan. Pertama bahwa ada satu ungkapan yang kita sudah sangat paham. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan dan terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Mafia bukan bahasa baru di level manapun. Kita jangan kalah dengan itu. Al-haqqu bila nidham, saya gelibul batul manidham. Itu yang pertama. Yang kedua, aneka krisis sosial, akhlak, dekadensi moral semakin menjadi-jadi di kota Tasikmalaya. Dari mulai homer, kemudian LGBT, human trafficking, dan lain sebagainya. Termasuk hari ini, naudzubillah, krisis anak yang putus sekolah. Kan? Ya, betul. Artinya ke depan, naudzubillah, kita jadi orang tua mewariskan kebodohan, kefakiran terhadap anak bangsa. Naudzubillah. Yang terakhir adalah ini terjadi hakikat adalah ketentuannya. Bahan evaluasi, yuk kita semua bermuhasabah semua sesuai dengan levelnya. Jangan saling menyalahkan, kritik boleh, karena kita negara hukum dan negara demokrasi, tapi juga plus dengan solusi membangun. Kami kira Tasik insya Allah akan lebih baik ke depan. Kita songsong masa depan dengan lebih baik. Konsepnya adalah Fida farugta fangsab wa ila rabbika farghab. Anggap yang sudah ini bahan evaluasi bersama dan kita hadapi ke depan dengan aneka terobosan inovasi yang baru. Insya Allah keberkahan akan Allah datangkan. Luar biasa pemirsa, satu statement yang sangat menyejukkan bagi kita dari Bapak Kiai Haji Aminuddin. Bagaimana nanti pada akhirnya, tokoh masyarakat, semua stakeholder tentunya. Satu lagi. Apa nih? Hashtag. Jangan pernah ragu menegakkan kebenaran. Sebagaimana mereka tidak pernah ragu menegakkan kebatilan. Subhanallah. Dan kalimat tadi sekaligus menutup di rangkaian bincang-bincang Tasik hari ini. Dan tentunya kami atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih Kang Haji. Sami-sami. Saya ucapkan terima kasih luar biasa. Mudah-mudahan. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya di JTM undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.